A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini, hari Jumat tanggal 29 Rajab tahun 1442 Hijriah atau 12 Maret 2021, kita melanjutkan kajian kitab Syarah Matan Abu Syuja, penjelasan tentang fikih mazhab Syafi'i, dan kita merujuk kepada kitab buah karya dari Dr. Dib Mustafa Al-Bugha hafizahullah. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, kita masih dalam pembahasan bab zakat atau pembahasan tentang kitab zakat. Pada 2 kali pertemuan sebelumnya, atau mungkin 3 kali, di pertemuan yang pertama kita telah membahas tentang pengertian zakat, kemudian harta apa saja yang ada zakatnya, kemudian apa saja syaratnya. Itu sudah disebutkan di pertemuan yang pertama. Kemudian pertemuan yang kedua sudah dibahas tentang nisab dan zakatnya binatang ternak. Nisabnya onta dan zakatnya. Kemudian nisabnya sapi dan zakatnya. Kemudian nisabnya kambing dan zakatnya. Itu dibahas pada pertemuan yang kedua. Kemudian pada pertemuan yang ketiga, terakhir kemarin, kita telah membahas tentang nisab emas dan zakatnya. Kemarin sudah disampaikan bahwa nisab emas itu adalah 20 dinar. Itu kalau kita berbicara dinar. Tapi kalau kita berbicara gram, maka 1 dinar ini 4,25 gram. Tinggal dikali 20. Totalnya 85 gram. Dan 85 gram adalah emas 24. Kalau emas 21, maka ini dikonsultasikan sama tukang emas. Ya, 85 gram emas 24 itu sama dengan berapa nilainya kalau emas 21? Kalau emas 22, kalau emas 18 dan seterusnya. Ini dikonsultasikan kepada tukang emas. Ya, akan tetapi mungkin bisa ya, caranya adalah 85 gram dikali 24. Kemudian dibagi emas 22 misalnya. Dibagi 22. Maka totalnya adalah 93 gram. Berarti kalau emas 24 nisabnya 85 gram, emas 22 adalah 93
3 gram. Mungkin bisa seperti itu. Atau bisa kita buat emas yang lain, 85 dikali 24, kemudian dibagi 18, emas 18 dibagi 18. Ini totalnya 113, sekian, berarti 114. Berarti untuk emas 18 nisabnya adalah 114 gram. Barangkali ada yang ngumpulinnya emas 18 begitu, atau emas 22, emas 24. Kalau emas 24 udah jelas 85 gram. Nah, itu terus dikalkulasikan. Nanti punya emasnya berapa gram, setiap haul, setiap tahun keluarkan zakatnya 2,5% atau dibagi 40. Makanya kalau punya emas 120 gram dibagi 40 saja, totalnya 3 gram. Nah, emasnya emas 24 misalnya, maka tinggal dikali emas 24 nih per gramnya harganya berapa. Emas 24 per gram harganya 900.000, maka dikeluarkan zakatnya 2.700.000. Akan tetapi kalau kita langsung mengeluarkan emas yang 3 gram kepada yang berhak menerima, maka kita kasih dia saja. Ini emas 3 gram buat situ. Apaan nih? Saya punya kewajiban zakat, atau dengan bahasa yang enak yang dia bisa menerima bagaimanalah begitu, yang tidak menyinggung perasaannya. Atau mungkin kita katakan, ya ini kasih aja buat situ gitu. Jual kayak buat keperluan, buat dagang, buat beli sembako atau yang lain, pakai aja udah. Padahal dalam hati kita niatnya adalah zakat mal. Kemudian untuk dirham, ya, untuk dirham kemarin kita sudah bahas, nisabnya adalah 200 dirham. Nisabnya 200 dirham. Ini kalau misalkannya perak, berarti 1 dirham itu sama dengan 2,975. Tinggal dikali 200, itu totalnya 595 gram perak. Tapi mungkin kita jarang yang koleksi perak, banyakkan emas nabungnya. Kemudian zakat uang, emas dinar dulu alat tukar, kemudian dirham perak dulu juga alat tukar, uang alat tukar, berarti uang ada zakatnya. Zakatnya mengikuti nisab emas dan perak. Nah, kemudian kalau kita punya uang, nisabnya nisab emas atau perak, kemarin kita sudah sampaikan pendapat para ulama. Ada yang menyebutkan ikutnya nisab emas karena lebih stabil, patokan uang itu emas. Kemudian karena ini itu dan yang lain-lain. Kemudian pendapat yang kedua, nisabnya mengikuti patokannya perak, dan ini yang lebih hati-hati, yang lebih aman, yang lebih selamat, dan banyak yang dipilih oleh para ulama pendapat ini. Berarti kita cek harga perak resminya berapa sekarang. Perkiraan harga perak per gramnya itu, kalau kita beli 14.000, kalau kita jual 11.000. Sementara Islam ini mudah, maka otomatis insya Allah yang jadi patokan adalah harga jual, karena lebih murah. Berarti tinggal 11.000 dikali nisab perak 595 gram, tinggal dikali. Totalnya 6.545.000. Taruhlah 7 juta. Berarti orang punya uang 7 juta sudah kena nisab, dan dia harus keluar zakat setelah mencapai haul. Kata para ulama, yang lebih afdal patokan zakat uang adalah perak. Tujuannya apa? Supaya orang cepat kena nisab, cepat ngeluarin zakat.
ya cepat ngeluarin zakat. Dan orang fakir, orang miskin, orang yang berhak menerima zakat, mereka cepat mendapatkan zakat. Makanya yang punya tabungan 10 juta, dia sudah kena nisab. Ya, yang punya tabungan 8 juta sudah kena nisab. Tinggal nanti kalau sudah genap 1 tahun wajib mengeluarkan zakat. Misalkannya contoh kita nabung, tabungan kita ada 3 juta, lama-lama tabungannya ada 5 juta, lama-lama tabungannya ada 7 juta. 7 juta sudah mencapai nisab. Kita ingat-ingat bulan apa kemarin? Bulan Hijriah yang jadi patokan. Kapan uang kita 7 juta ke atas? Oh, diingat-ingat, oh bulan Rajab. Maka dicatat atau diingat-ingat. Nanti bulan Rajab tahun depan dicek uang kita. Ternyata uang kita ada 20 juta. Bulan Rajab tahun depan setelah dicek uang kita ada 20 juta. Maka wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau tidak, terancam nanti di akhirat. Caranya bagaimana? Caranya uang kita yang 20 juta, mungkin kalau kita ingin berbaik hati, sekalian uang yang di ATM satunya lagi, kemudian uang yang di dompet, uang yang di bawah bantal, yang di bawah kasur, yang di bawah buku, dikumpulin semua. Setelah dihitung, oh ternyata uangnya ada 32 juta misalnya. Maka tinggal dibagi 40. Kewajiban zakatnya 800.000. Akan tetapi mungkin karena yang bersangkutan ingin berbaik hati, dia berikan 2 juta kepada petugas masjid untuk bagi-bagi zakat mal, sekalian bagi-bagi sembako, bantuan sosial dan yang lain-lain, maka boleh. Walaupun kewajiban zakatnya 800.000, dia selipkan 2 juta tidak masalah. Dan zakat mal dikeluarkan bukan setiap bulan puasa, bukan. Tapi zakat mal dikeluarkan setiap, pertama kalau mencapai nisab, kedua kalau sudah haul, dan itu terus berulang tiap tahun. Sehingga yang punya tabungan mulai sekarang, pertama jangan bingung cara mengeluarkan zakat mal. Diingat kalau sudah mencapai nisab, kemarin bulan apa bulan hijriahnya. Kemudian yang kedua, nanti mulai tahun depan dicek. Kalau memang berkurang keluar dari nisab, setelah dihitung ternyata cuma 6 juta, berarti dia tidak wajib keluar zakat. Akan tetapi dia ingin bersedekah, silahkan. Dia ingin bersedekah 1.500.000, silahkan. Yang jadi masalah ada kewajiban zakat tapi tidak dikeluarkan zakatnya. Ini masalah nanti di akhirat. Atau ada kewajiban zakat sekian, dikeluarkan zakatnya cuma sekian, belum mencukupi. Ini juga nanti di sana bermasalah. Oleh karenanya kita harus paham masalah ini, biar nanti di akhirat kita nggak bermasalah. Kita bisa selamat dari harta yang kita miliki. Jelas insya Allah. Dan sekarang kita lanjutkan di halaman 199 tentang zakat hasil pertanian dan zakat hasil buah-buahan. Di sini disebutkan wa nisabuz zuru'. Nisab, karena kita lagi bahas nisab dan zakatnya. Wa nisabuz zuru', nisab pertanian, wasimar, kemudian nisab buah-buahan. Kemarin sudah disampaikan bahwa hasil pertanian, hasil buah-buahan yang ada zakatnya hanya yang tahan lama atau makanan bahan makanan pokok. Makanya kalau buah yang ada zakatnya hanya buah kurma, kemudian buah kismis mungkin. Tapi di sini kita jarang. Tapi yang ada di kita hasil pertanian makanan pokok yaitu beras. Ini ada zakatnya. Akan tapi tetap di sini penyebutannya pertanian dan buah-buahan, berarti kalau di kita yang familiar adalah beras sudah. Di sini disebutkan nisabnya khamsatu ausuk. Nisabnya 5 wasak. Nisabnya 5 wasak.
Kenapa nisabnya 5 wasak? Ini berdasarkan dalil penjelasan nomor 1. Hadis Nabi SAW, hadis Bukhari Muslim. Nabi SAW mengatakan, laisa fi maduna khamsati awsukin shadaqatun. Kalau belum nyampe 5 wasak, kagak ada sedekahnya. Berarti nisabnya adalah 5 wasak. Pertanyaannya, 5 wasak ini maksudnya apa? Ini disebutkan di halaman 200. Ya, 5 wasak, 1 wasak itu sama dengan 60 sok. 1 wasak sama dengan 60 sok. Ya, 1 wasak sama dengan 60 sok. Berarti kalau 5 wasak 5 kali 60, berarti berapa sok? 300 ya. 60 dikali 5, 300 sok. 1 sok itu ukuran zakat fitrah. Zakat fitrah berapa liter? 3,5 liter. Berarti 300 dikali 3,5 liter. Ini 1050, berarti 1 kuintal Pak ya? 1 ton ya? 1 ton. 1 ton 50 liter. Ini nisabnya. Nah, orang yang punya padi, mereka padi ini ya, bukan orang yang bisnis besar-besaran, bukan. Orang-orang warga doang yang punya padi di kampung-kampung itu, mereka sekali panen palingan ada nggak dapat 1 ton, Mbak? Rata-rata warga masyarakat nggak dapat ya, nggak ada 1 ton, nggak. Kecuali kalau yang pembisnis yang punya sawah besar-besar, mereka sekali panen dapat berapa ton tuh, Pak? Dengar-dengar. Ada yang dapat berapa ton? Ada yang 10 ton ya. Nah, berarti udah lewat nisab, baru kena wajib zakat. Ya. Tapi kalau misalkannya yang warga-warga ada yang panen paling cuma berapa liter, dia bagi-bagi, terserah. Cuma tidak kena kewajiban zakat. Yang kena kewajiban zakat kalau sudah ini 1 ton, yang panennya 2 ton, 3 ton, 5 ton, 10 ton tadi disebutkan, sudah kena wajib zakat. Kemudian terkait 5 wasak juga berdasarkan hadis Nabi SAW, ya di halaman 200, ini riwayat Muslim. Ya, disebutkan di sini, laisa fi habbin wala tamrin, biji-bijian kemudian korma kering itu enggak ada zakatnya. Laisa fi habbin wala tamrin shadaqah hatta yablugha khamsata awsuq, sampai mencapai 5 wasak. Ya, sampai mencapai 5 wasak. Berarti jelas nisabnya demikian. Kemudian lanjutannya dikatakan oleh Abu Syuja rahimahullah, wa hiya alfun wa sittumi'ati ritlin bil Iraqi. Ini takarannya kalau hitungan orang Irak 1600 ritel. Kita bingung sama takaran ini. Kita lanjut saja pembahasannya. Ya, kalau di sini disebutkan 1500 ritel ini, perkiraannya adalah 715 kilo. 715 kilo udah nyampe 1 ton belum, Pak? Belum ya? Berarti kalau hitungan kita tadi ikut hitungan zakat fitrah, nisabnya adalah 1 ton 50 liter. Akan tapi kalau ikut hitungan penjelasan dari Dr. Dib Mustafa Al-Bugha, patokan nisabnya 715 kilo. Mungkin bisa kita pakai ini karena lebih rendah dan supaya kena wajib zakat kan gitu, biar orang dapat zakat. Nah, sekarang kalau ada orang panen 715 kilo ke atas, berarti sampai sini kita udah paham dia udah kena wajib zakat. Nah, sekarang berikutnya kena wajib zakatnya berapa? Berarti kita udah mengerti nisabnya.
Ya, nisabnya adalah 715 kilo. Nisabnya 715 kilo. Atau kalau kita lupa ke depan, ya 700-an lah, seperti itu. Ya. Maka zakatnya bagaimana? Karena nisabnya sudah diketahui, sekarang zakatnya. Di sini disebutkan wa fiha in sukiyat bima is-sama awisai al-usyur. Zakatnya kalau memang pengairannya pakai air hujan atau pengairannya menggunakan air yang mengalir. Air yang mengalir mungkin dari mata air, dari gunung dan seterusnya. Maka zakatnya 10%. Kenapa? Karena pengairannya gratis. Makanya kalau ada orang panen 1 ton, berarti zakatnya 10%. Kalau memang pengairannya air gratis dari langit, air hujan atau mata air. Wa in sukiyat bidulabin au nadhin, kalau memang pengairannya berbayar, disiram dengan alat dan yang semakna dengan itu, nisfu usyur, maka zakatnya 5%. Ya, zakatnya 5%. Dasarnya apa? Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, disebutkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam maqal, dari Nabi SAW beliau bersabda, fima saqatis sama wal uyun au kana athariyan al usyur, yang pengairannya air hujan atau mata air atau air yang mengalir begitu saja, maka zakatnya adalah 10%. Wa ma suqiya bin nadhi nisful usyur, yang pengairannya pakai biaya, ada biaya nyiramnya pakai mesin, maka zakatnya adalah 5%. Ini yang menjadi dasar aturan zakat tersebut. Kemudian juga berdasarkan hadis riwayat Muslim, hadis Jabir radhiyallahu anhu, disebutkan annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fima saqatil anhar wal ghaim al usyur, yang pengairannya pakai air yang gratis, air sungai, air hujan, maka 10% zakatnya. Dan syaratnya sudah disebutkan di awal pembahasan. Zakatnya bukan nunggu haul, akan tapi zakatnya ketika pas panen, karena untuk pertanian dan buah-buahan tidak ada aturan haul. Wa fi ma suqiya bisaniyati nisful usyur, kemudian kalau pengairannya berbayar pakai mesin, maka zakatnya adalah 5%. Ya, zakatnya adalah 5%. Ya, kemudian disebutkan di sini dalam riwayat Abu Dawud dikatakan au kana ba'lan, ya, atau pengairannya dengan air hujan, air yang gratis lah seperti itu, maka zakatnya adalah 10%. Dan ini jelas insyaallah. Kemudian dikeluarkan zakatnya pada saat panen. Dasarnya adalah firman Allah dalam Quran surat Al-An'am ayat 141, wa atu haqqahu yauma hasadih. Keluarkan zakatnya ketika panen. Kalau kita tidak punya sawah, maka ya sudah, kita paham masalah ini, insya Allah berkah buat hati kita, berkah buat kepala kita, berkah buat badan kita. Kapan waktu kita ditanya, kita bisa menyampaikan. Ya, ingat dua. Yang pertama ingat nisabnya, yang kedua ingat zakatnya. Nisabnya sekitar 700 kilo. Kalau ada saudara panen sawah, panen padi, maka patokannya nanti ketika sudah digiling. Ya, ketika sudah digiling, lihat hasil jadinya berapa tuh. Oh, ternyata
Rata-rata warga yang punya sawah panennya paling-paling berapa kilo Pak? Yang punya pribadi, yang punya buat keluarga, buat makan doang, berapa kilo rata-rata? Pernah dengar Pak? Nggak ada yang pernah dengar ya? Tapi kalau kampung biasanya bukan giling Pak. Kalau digiling kan itu memakan waktu. Biasanya begitu panen ditimbang, umpamanya gak beberapa berupa padi itu menjadi 1 ton gitu. Gabah bukan berupa beras gitu. Iya. Kemudian dijual. Mereka enggak dikeluarkan, misalnya nimbang 10, satu untuk pengeluaran zakatnya seperti itu. Kalau di kampung ini. Iya, kalau di kampung berarti 1 ton. Iya, bukan pakai beras. Artinya kalau beras itu kan waktu ada di. Oh, zakatnya bukan pakai beras tapi pakai. Dari sawah. Aha. Ditimbang. Aha. Nah, bisa dapat 20 ton atau 1 ton gitu. Keluarkan setiap 1 ton misalnya 1 juta gitu. Oh, keluarkan zakatnya. Oh, seperti itu. Nggak berubah gabah. Iya, seperti gabah gitu lah. Mungkin zaman dulu kan pakai itu. Iya. Gantung nanti modelnya apa model gondol apa model gabah misalnya. Iya. Wallahu alam. Ya, yang terbaik ambil yang lebih maslahat dalam mengeluarkan zakat supaya tidak menyulitkan orang yang menerima zakat. Ya, supaya tidak menyulitkan. Tapi maksud saya yang saya ingin tanyakan adalah warga yang punya sawah sedikit itu biasa mereka panen paling cuma berapa kilo? Itu nggak tentu ya. Tergantung saya kan seperempat hektar kan. Berapa kilo? Penghasilan umpamanya 1 ton atau 1 ton gabah misalnya. 1 ton gabah. 1 ton saya gitu. Kalau setelah dibersihkan berapa kilo? Dibersihkan kalau jadikan beras biasanya kalau gabahnya bagus bisa 57 kilogram. 50 kilo. Saat 1 kintal gabah apabila yang bagus itu dijadikan beras 50 masih udah yang bagus itu. Iya, jadi maksud saya kalau ada orang punya sawah pribadi kemudian hasil panennya hanya 200 kilo, 300 kilo berarti belum kena nisab sehingga dia tidak kena kewajiban zakat. Tapi kalau pengen bagi-bagi silahkan. Yang masalah adalah pengusaha-pengusaha besar dalam manajemennya harus diperhatikan hak zakat. Ya, harus diperhatikan hak zakat. Ya, sebagaimana yang akan dibahas berikutnya. Ini kita selesai, kita lanjut ke yang berikutnya, zakat barang dagangan. Ya, sebagaimana yang punya usaha-usaha. Ya, yang punya usaha-usaha mungkin punya dagang baju atau mungkin toko buku, dagang buku, atau mungkin alat-alat perabot rumah tangga dan seterusnya, ini semuanya barang dagangan. Ya, setelah selesai, kita udah selesai ya zakat pertanian buah-buahan, insyaallah kesimpulannya hanya tadi nisabnya berapa? 700 sekitar 700-an kilo. Kemudian zakatnya kalau pengairannya gratis 10%, kalau pengairannya berbayar 5% dan zakat dikeluarkan ketika panen. Selesai. Kita masuk pembahasan berikutnya yaitu zakat barang dagangan. Mungkin sebagian kita ada yang dagang. Maka coba kita lihat ya bagaimana perdagangan kita selama ini. Di sini kita lihat terkait zakat barang dagangan. Disebutkan oleh penulis rahimahullah, wa tuqawwimu urudut tijarah inda akhiril haul bimashturiyat bihi. Barang dagangan itu dikalkulasikan pada akhir tahun. Akhir tahun dalam artian awal akhir tahun, di sini bukan akhir tahun Hijriah ya. Dalam artian awal dia mulai dagang ya. Karena apa? Di naskah Arabnya dikatakan inda akhiril haul, pada hari terakhir dia haul. Kemarin waktu mulai dagang bulan apa? Oh, mulai dagang bulan Rajab. Modalnya berapa pas dagang? Sekarang kalau orang dagang misalkannya orang dagang perabot rumah tangga, modalnya berapa tuh Pak? Dagang perabot rumah tangga 10 juta ya.
10 juta udah mencapai nisab atau belum? Nisabnya nisab emas dan perak. Sudah nyampe nisab atau belum 10 juta? Sudah, karena nisabnya tadi kan 7 juta. Kita anggap 7 juta. Berarti kekayaan mulai dagang sudah mencapai nisab. Masalahnya belum haul. Jadi belum kena kewajiban zakat. Nah, kita mulai dagangnya bulan Rajab. Berarti haulnya nanti bulan Rajab tahun depan. Yang dihitung apa? Yang dihitung semua kekayaan. Semua kekayaan dagangan. Akan tetapi orang tidak mengeluarkan zakatnya double-double. Kecuali kalau memang harta kekayaannya dipisah. Contoh nih misalkannya, ada orang yang dagang perabot rumah tangga. Ya, semua harta kekayaan dia gabung. Jadi nggak ada manajemen toko keuangannya nggak dipisah, tapi digabung dengan dia. Maka dia keluarkan satu aja zakat mal. Dia nanti ketika sudah waktunya haul, dia hitung semua kekayaan dia sampai perabot-perabot semua yang ada stok di toko tuh yang belum laku, dihitung semua kalau diduitin berapa, tapi dihitung harga modal gitu kan. Dihitung semua baru dikeluarkan zakatnya 2,5% atau dibagi 40. Tapi kalau memang keuangan bisnisnya terpisah, maka harta dagangan ada zakatnya lain, harta kekayaan dia ada zakatnya lain. Jadi tergantung bagaimana dia memanage. Ya, paham insyaallah ya. Jadi kalau memang dia bedakan, berarti dia kewajiban zakatnya ada 2. Tapi kalau memang tidak, ya sudah dia gabung dengan yang dia punya uang itu. Tapi kalau memang terpisah, contoh barang dagangan dia join sama 5 orang temennya, maka ada zakat barang dagangan dikeluarkan 2,5%. Bukan setiap orang 5 orang itu 2,5% tidak, tapi anggap aja satu keutuhan barang dagangan dikeluarkan 2,5%. Tapi kalau punya sendiri, maka lihat manajemennya dipisah apa enggak. Kalau manajemennya dipisah, berarti dia ada zakat mal kekayaan dia dan ada zakat barang dagangan. Hanya saja satu orang dia tidak mengeluarkan zakat double, barang dagangan sama zakat mal. Kalau memang keuangannya tidak dipisah. Ini jelas insyaallah. Jadi kalau sudah akhir haul, tadi kita contohin bulan Rajab tahun depan, maka dihitung semua keuangannya. Ya, yang dihitung apa? Yang dihitung barang dagangan yang masih di toko. Tadi kita contohin perabot rumah tangga. Totalnya ada berapa tuh? Yang stok di toko barang dagangan. Yang kedua, orang-orang yang ngutang. Piutang. Yang tercatat semuanya si fulan ngutang ada berapa tuh totalnya? Misalkannya barang dagangan perabot di total ada 10 juta. Modal yang ada di toko belum laku. Kemudian piutang yang lagi berjalan di total ada 5 juta, berarti 15 juta. Kemudian keuntungannya belum dibagi-bagi itu. Ya, keuntungan. Karena memang belum jadwalnya dibagiin begitu. Berarti keuntungan masih utuh di keuangan. Keuntungan ada berapa? 10 juta. Berarti total 25 juta. Kemudian pas bertepatan dengan sewa toko, berarti dikeluarkan dulu buat bayar sewa. Karena sewanya per bulan, sewa tokonya berapa per bulan? Oh, per bulan 2 juta misalnya, keluarin 2 juta. Berarti 25 juta, tinggal 23 juta. Atau mungkin ada utang apa yang perlu dikeluarkan hari itu, keluarin semua. Oh, sisanya 20 juta. Nah, maka 20 juta dikeluarkan zakatnya 2,5%. Paham insyaallah. Ya. Wa yukhriju min dzalika rubu'ul usyur. Dikeluarkan zakatnya 2,5%. Dikeluarkan zakatnya 2,5%. Ya, di sini disebutkan di penjelasan nomor 1 nih. Jika barang-barang dagangan itu dibeli dengan uang, maka ia dikalkulasikan dengan uang juga. Jika dibeli dengan emas, maka ia dikalkulasikan dengan emas juga. Jika dibeli dengan perak, maka ia dikalkulasikan dengan perak juga. Seperti inilah selanjutnya. Ini maksudnya adalah patokan nisabnya emas atau perak, dan itu sudah terjawab tadi. Ya, patokan nisabnya emas atau perak, dan itu sudah terjawab.
Kemudian lanjutannya, wa mastukhrija min ma'adiniz zahab wal fiddah yukhraju minhu rubu'ul usyur fil hal. Ya, emas dan perak yang didapat dari hasil tambang, maka zakatnya dikeluarkan 2,5% pada saat itu juga. Wa ma yujadu minar rikas fa fihil khumus. Jika emas dan perak itu didapatkan dari rikas, harta karun, maka zakatnya 20%. Ya, di sini ya disebutkan aturan berikutnya, yaitu emas dan perak yang dari hasil tambang, maka zakatnya dikeluarkan 2,5% pada saat itu juga. Kemudian jika emas dan perak itu didapatkan dari harta rikas, zakatnya adalah 20%. Apa bedanya hasil tambang dengan harta karun? Kalau hasil tambang, usaha yang memang kelihatannya begitu-begitu aja, dalam artian usahanya memang itu dia. Jadi aturan zakatnya adalah 2,5%. Kayak contoh pertambangan emas di beberapa tempat, memang kerjanya kan seperti itu. Sehingga emas yang ada di sini disebutkan oleh penulis rahimahullah, dikeluarkannya 2,5%. Tapi beda dengan emas dan perak yang dapatnya dadakan. Harta karun ini adalah harta yang istilahnya udah lama lah gitu. Bukan kita lagi gali, ketemu kalung, ketemu gelang. Padahal itu kalung gelang zaman now gitu, zaman sekarang. Maka itu bukan harta karun. Tapi harta karun adalah barang antik, bentuknya emas atau perak, kita bawa ke pasar, tahu-tahu harganya 150 juta, tahu-tahu harganya 200 juta, maka zakatnya sebanyak 20%. Ya, zakatnya sebanyak 20% kalau harta karun. Akan tapi kalau emas dan perak yang ditambang-tambang itu kan hitungannya emas dan perak, maka ini zakatnya adalah 2,5%. Nah, aturannya dari mana? Ini berdasarkan hadis Bukhari dan Muslim. Ya, disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an dari Rasulullah SAW dikatakan wa fir rikas al khumus. Ya, harta rikas, harta karun, zakatnya adalah 20%. Di sini disebutkan nih di halaman 202 paling bawah. Rikas atau harta karun adalah barang yang dikeluarkan dari timbunan pada masa jahiliyah, entah itu emas atau perak. Zakatnya dikeluarkan segera setelah mendapatkannya. Jadi di sini dikatakan pada masa jahiliyah, maksudnya adalah emas atau perak zaman baheula. Jadi ketika gali, kemudian ketemu kalung, ketemu gelang, atau gelang tangan atau gelang kaki, atau mungkin ketemu cincin, akan tapi itu barang orang yang jatuh, kemudian hartanya adalah harta zaman sekarang, berarti itu namanya bukan harta karun, cuma emas orang jatuh gitu. Jangan kita bilang dapat harta karun, enggak, tapi kita nemu emas begitu. Tapi kalau harta karun yang dimaksud adalah harta zaman baheula, pas kita bawa ke toko, tahu-tahu harganya 200 juta. Atau kita bawa ke orang ngerti, ngerti barang, tahu-tahu harganya harga mahal. Maka itu yang dikatakan sebagai harta rikas atau harta karun. Berarti di sini ada dua bahasan. Ya, ada dua bahasan. Barang dagangan dan harta karun. Kata para ulama, termasuk harta rikas, harta karun itu termasuk di dalamnya adalah minyak bumi, gas bumi. Ya, termasuk di dalamnya itu. Makanya ini pengelola, mereka harus manajemennya bagus, manajemen keuangannya. Ada manajemen untuk gaji, manajemen untuk pemasukan, pengeluaran, dan termasuk ada manajemen untuk zakat. Zakatnya dikirim kemana? Zakatnya dikirim ke Baitul Mal. Nanti Baitul Mal yang mengelola, kemudian disampaikan kepada orang yang berhak menerima. Sudah masuk Isya, kita azan dulu. Fadhal muazzin.
Uang itu kan disimpan tidak mengeluarkan penghasilan. Yang diwajibkan untuk zakat itu uang penghasilan apa uang pemasukan tersimpan itu sebelum zakat. Sebab ada ulama bilang kalau emas dipakai gak zakat, gak wajib. Satu kan yang simpan wajib zakat. Apa betul begitu? Nah, jadi ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, misalnya punya emas 170 gram, kemudian
Yang disimpan, yang separohnya berapa ini? Yang disimpan 85 gram, yang saya pakai 85 gram misalnya. 85 begitu ya. Maka kena wajib zakat yang mana? Yang 85 disimpan atau yang 85 dipakai atau dua-duanya? Gitu ya. Yang satu yang dipakai, yang satu disimpan. Iya, pertanyaannya yang kena wajib zakat yang mana? Yang 85 disimpan saja atau yang 85 dipakai saja atau dua-duanya kena wajib zakat, begitu ya. Di sini para ulama berbeda pendapat. Akan tapi pendapat yang lebih hati-hati, pendapat yang lebih kuat insyaallah, emas yang dipakai pun kena wajib zakat. Dasarnya apa? Dasarnya hadis Nabi SAW. Ketika ada salah seorang ibu-ibu bawa anaknya, di anaknya itu ada gelang. Kemudian Nabi nanya, ini gelang udah dikeluarin zakatnya apa belum? Kemudian kata wanita tadi, belum ya Rasulullah. Kemudian sama Rasulullah diingatkan. Lalu akhirnya apa? Akhirnya wanita tadi memberikan emas itu kepada Rasul untuk dizakatkan. Ini sebagai dalil emas yang dipakai tetap ada zakatnya, dan itu yang lebih hati-hati. Takutnya apa? Takutnya kita udah punya emas yang dipakai sekian banyak, 85 gram. Takutnya ketetapan Allah itu ada zakatnya. Kita belum ngeluarin zakat karena pikir kita nggak ada zakatnya. Maka kalau pengen lebih hati-hati, tetap dikeluarkan zakatnya. 170 gram dikeluarkan zakatnya kapan? Kalau sudah haul, dan itu setiap tahun. Boleh dikeluarkan dengan senilai uang. Kalau 170 gram dibagi 40, ini sama dengan 170 gram dibagi 2,5% dibagi 40 sama dengan 4,25 gram. Kalau memang ada ada emas kita 5 gram, kita pengen keluarin zakatnya yang 4,25, yang lebihnya nggak apa-apa dikasih aja, maka boleh kita mengeluarkan zakat dengan emas 5 gram. Tapi kalau kita mau uangkan, tinggal dikali rupiahnya. Kita keluarkan dalam bentuk uang juga boleh. Jelas insyaallah yang pertama. Jelas Pak? Sekarang kalau gini tadi saya, kalau setiap itu misalnya dikeluarkan 170 gram, 5 gram, setiap potong depan keluarkan, lama-lama emas itu habis. Ya. Enggak habis. Jadi kalau misalkannya sudah tidak mencapai nisab, tidak ada kewajiban zakat. Iya. Itu lama-lama habis, kan menurut kita itu nggak habis. Ada riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi pernah motong kambing. Semuanya udah habis dibagi-bagi, tinggal sisa pahanya doang. Nabi nanya, wahai Aisyah, kambing yang habis kita potong mana? Udah habis ya Rasulullah, tinggal paha doang. Kata Rasulullah, justru masih utuh. Nanti di sono kita nemu di akhirat. Pahanya ini yang bakal kita makan di akhirat kagak ada. Gitu. Paham? Tapi yang tadi dimaksudkan, insya Allah namanya rezeki ya. Orang kaya nggak bakal habis. Kalau tadi kan kita secara logika gitu kan. Nanti kalau habis bagaimana? Kalau sudah habis, tidak kena nisab, tidak ada kewajiban zakat. Tapi kalau pengen dihabisin sekalian juga tidak masalah, boleh. Dari 170 keluarkan zakatnya 5 gram. Besok kan berkurang lagi, berkurang sampai dia nggak punya emas sama sekali. Akhirnya dia sering bagi nggak masalah. Ya tidak masalah. Paham insyaallah? Ya, yang jadi masalah duit banyak pelit, medit, bakhil, itu masalah nanti. Paham? Kemudian pertanyaan yang kedua. Punya uang tadi berapa ratus juta, Pak? 100 misalnya. Iya, punya 200 juta. Ya, punya 200 juta. Ya. Uang disimpan 100 juta, uang yang dipakai muter 100 juta. Yang kena zakat yang mana? Semuanya kena zakat.
Dan itu yang lebih selamat. Itu yang lebih selamat. Ya. Kalau misalkannya contoh ya, uang yang disimpan adalah 200 juta misalnya. Sementara kita ngantongin buat sehari-hari ya 5 juta, 10 juta. Kalau kita mau keluarkan hanya 200 juta yang disimpan tidak masalah. Ya kan? Tapi kalau kita ingin berbaik hati, ketika sudah mencapai haul, yang 200 juta sama yang disimpan di dompet, di bawah kasur, di laci, di mana semuanya dikumpulin baru keluarkan 2,5%, maka itu yang terbaik. Itu pertanyaan tingkatan. Wallahu a'lam. Mengikuti emas 85 gram. Umumnya seperti kita punya kontrakan 2 atau 3. Satu kontrakan misalnya cuma 15 juta, kalau 3 45 juta. Itu kan belum memenuhi haul. Apakah wajib dikeluarkan zakatnya? Iya. Kalau kita ngambil pendapat patokan zakat uang adalah emas. Tapi tadi kita sudah ingatkan pendapat yang lebih selamat, patokan zakat itu pakai perak, jangan pakai emas. Dan setelah kita hitung tadi di awal, itu totalnya dalam rupiah adalah 6,5 juta atau 7 juta lah. Sementara yang ditanyakan punya kontrakan 3, satu kontrakan harganya 15 juta, dikali 3 berarti totalnya 45 juta. Kemudian tadi disebutkan bahasanya belum mencapai haul, maka belum kena wajib zakat karena belum mencapai haul. Terus buat apa tuh duit? Ya buat dia hidup sehari-hari, buat kebutuhannya, ya kan? Kemudian ternyata belum nyampe setahun, duitnya tinggal 3 juta, ya kan? Karena buat kebutuhan sehari-hari, berarti tidak ada kewajiban zakat. Akan tapi sebagian orang dapat duit kontrakan, dia punya 3 kontrakan 45 juta, sama dia disedekahin 5 juta, 10 juta, maka sah-sah saja. Yang jadi masalah adalah ketika orang sudah kena kewajiban zakat, kemudian tidak dikeluarkan zakatnya. Atau juga termasuk masalah, orang sudah kena kewajiban zakat, dikeluarkan zakatnya, tapi belum semuanya. Kayak ada orang, ya orang kaya, ya rata-rata mereka punya kekayaan, uang, punya tabungan, ya indikasinya berapa? 100 juta misalnya. Ya, kita hitung 100 juta dibagi 40. 2.500.000. Sementara sebagian mereka mungkin datang ke masjid minta tolong sama DKM, sama pengurus, ini saya punya zakat mal, cuma 1 juta doang, dikasih, tolong disampaikan ke yang berhak. Padahal aslinya dia harus keluar 2.500.000. Itu masalah juga, gitu. Maka yang terbaik dalam mengeluarkan zakat, hitung harta yang ada semua, setelah mencapai haul keluarkan 2,5%. Ya, sekarang Ustaz bilang semua harta. Sekarang bisa memiliki rumah, termasuk situ. Itu jawabannya ada di pertemuan pertama, karena kali ini kita pertemuan keempat. Di pertemuan pertama kita sudah sampaikan bahwa harta yang ada zakatnya tidak semua harta, karena zakat itu pengertiannya adalah yang pertama harta tertentu saja, yang kedua jumlahnya tertentu, yang ketiga dikeluarkan pada waktu tertentu, yang keempat diberikan kepada orang tertentu. Bisa diulang nggak Pak? Zakat yang pertama apa? Harta tertentu. Harta tertentu. Apa harta tertentu? Yang ditentukan dalam syariat saja. Zakat emas, zakat perak, zakat uang, zakat dagangan, zakat binatang ternak yang ditentukan saja, onta, sapi, kambing. Kemudian ayam kagak ada zakatnya, ya, yang tertentu saja. Kemudian buah-buahan hanya korma saja sama bahan makanan pokok. Jadi harta tertentu saja. Kemudian yang kedua dalam jumlah tertentu.
Untuk emas perak ada nisabnya sekian, udah dibahas. Untuk binatang ternak, onta nisabnya sekian, sapi sekian, kambing sekian. Jadi dalam jumlah tertentu. Kemudian yang ketiga, dikeluarkan pada waktu tertentu. Dikeluarkan ketika sudah haul, dikeluarkan ketika panen. Kemudian yang keempat, diberikan kepada orang-orang tertentu. Jadi kalau kita ditanya apa sih maksudnya zakat, kita ingat 4 kalimat ini. Zakat itu adalah harta tertentu. Rumah nggak ada zakatnya rumah. Mobil nggak ada zakatnya. Motor nggak ada zakatnya. Enggak, maksudnya gini. Iya. Tadi saya menyimak semua harta wajib zakat. Termasuk kalau baca umur. Maksudnya semua harta adalah semua uang yang dia punya. Maksudnya semua harta, semua uang yang dia punya. Uang yang di ATM sini, di ATM satu lagi, uang yang di dompet, yang dihitung semuanya ada berapa rupiah, keluarkan 2,5%. Itu yang lebih aman. Walaupun kalau seseorang dia menyiapkan harta yang sudah mencapai haul di satu ATM, kemudian harta dipakai sehari-hari di ATM satu lagi, ketika dikeluarkan zakatnya hanya yang disiapkan itu aja yang sudah mencapai nisab ya, bukan haul, itu tidak masalah. Cuma tadi kita katakan ada orang yang berbaik hati, semua harta yang dia punya, dalam artian semua uang yang dia punya dihitung, keluarkan 2,5%, maka itu bagus. Jelas insya Allah. Di pertanyaan terakhir kan? Nah, Pertanyaan terakhir, kenapa berbeda yang disebut dengan Rasulullah zakat disarankan disebut korma dan gandum, tapi di sini kok beras dan uang misalnya bingung. Jadi supaya apabila ada kawan-kawan kita menjadi pengurus zakat, misalnya ambil zakat dan sebagainya, supaya tidak ada keraguan gitu. Sedangkan di sini bilang beras atau uang, apakah itu ada hadisnya? ini ngomongin zakat fitrah atau ngomongin zakat yang dibahas? Zakat itu zakat fitrah, zakat mal gitu. Taib. Jadi yang ditanyakan adalah kenapa zakat itu ada zakat, tadi sempat disebutkan ya, ada zakat emas, ada zakat perak, kemudian ada disebutkan uang. Kemudian nyerempet-nyerempet zakat fitrah ya, ada beras, ada uang seperti itu ya. Di sini yang pertama, kalau kita ingin mengetahui kenapa ada zakat emas, perak, ada zakat uang, tadi kita sudah sebutkan, emas itu dulu alat tukar, perak juga alat tukar, uang sekarang alat tukar. Berarti uang ada zakatnya, emas ada zakatnya, perak ada zakatnya. Iya, saya paham. Bukan arti maksudnya uang beras itu diganti pakai. Iya, saya paham. Ini yang pertama dulu disimak. Dalam artian tadi, uang itu adalah alat tukar, emas alat tukar, perak juga alat tukar. Maka di sini ada namanya dalam istilah fikih ada ilat. Ilat itu sebabnya apa gitu? Karena alat tukar, jadi ada zakatnya. Uang itu kenapa ada zakatnya? Sebabnya karena alat tukar, sama dengan emas perak alat tukar, jadi ada zakatnya. Paham yang ini ya? Kemudian terkait zakat fitrah. Ya, zakat fitrah di sini nanti akan dibahas sebetulnya zakat fitrah. Makanya tadi saya mau nanya nih. Sebetulnya kalau secara tanggal ya, secara waktu, kita sampai Ramadan nanti jadwal ketemu kita 2 kali lagi. Yang pertama hari Ahad akhir bulan ini, yang kedua hari Jumat tanggal 9 April, karena nanti sidang isbat itu tanggal 12 April. Nah, itu kita masih ketemu 2 kali atau dengan sesi yang berbeda atau bagaimana, Pak? Nah, itu nanti kita lihat. Kalau sementara iya, paham. Sementara nanti saya tangkap kita jadwalnya 2 kali, kecuali kalau ada perubahan dari pengurus. Itu yang saya tangkap sementara. Kemudian nanti akan dibahas zakat fitrah. Sebetulnya ya, zakat fitrah yang pertama di sini disampaikan oleh penulis rahimahullah, dasarnya zakat fitrah itu adalah bahan makanan pokok. Ya, kalau disebutkan dalam hadis itu bahasanya gandum. Kenapa di sini jadinya beras? Para ulama menjelaskan namanya ilat, sebab gandum, korma hitungannya bahan makanan pokok, beras hitungannya juga bahan makanan pokok. Maka dari itu kalau ada orang zakatnya beras sesuai dengan konteks hadis, kata para ulama itu bahan makanan pokok. Jelas insyaallah? Jelas? Nah, kemudian ditanyakan berikutnya, kalau dengan uang bagaimana?
Di sini para ulama berbeda pendapat. Ya. Mereka menjelaskan apa? Hukum asalnya zakat fitrah adalah dengan bahan makanan pokok, beras. Iya kan? Hukum asalnya demikian. Dan itu adalah sunnah. Ini terakhir, jangan ada tambah tanya lagi, terakhir. Kemudian sebagian ulama menyebutkan boleh dikeluarkan dengan uang kalau ada maslahat. Ya, maslahat di sini mungkin agak sedikit sulit tergambarkan faktanya di masyarakat. Ya, contohnya misalkannya begini. Ada orang kan zakat fitrah ini buat fakir miskin, buat orang miskin. Ya, zakat fitrah itu dua manfaatnya. Yang pertama pembersih buat orang yang berpuasa, kali-kali puasanya ada kurang-kurang begitu. Kemudian yang kedua buat makan orang miskin. Jadi lebaran mereka nggak minta-minta lagi. Gitu. Nah, orang miskin nih dipenuhin kebutuhan pokoknya. Kebutuhan pokok itu apa? Yaitu bahan makanan pokok. Jangan sampai mereka nyari. Kalau kejadian ada orang miskin di rumahnya itu, wah berasnya berjejer sampai tinggi begitu kan, berapa? Ya kita kalau ngasih beras lagi, namanya nyakitin dia gitu kan? Ya kan, nyakitin dia. Sementara dalam konteks hadis yang lain disebutkan apa? Disebutkan ada namanya ilat. Jadi sebabnya kalau kita maksa kasih beras, mendingan dikasih uang, maka boleh zakat fitrah pakai uang karena ada maslahat ini gitu. Hanya saja yang tadi kita sampaikan, sebagian kaum muslimin taunya mereka hanya sekilas saja. Masa sih nggak boleh zakat fitrah pakai uang? Wong kata ustadz ini aja boleh, oh kata kiai boleh, kan ada keterangan ulama bilang boleh. Nggak segitu ringannya begitu. Walaupun memang dalam masalahnya kan masalah khilafiyah. Kalau memang ada masyarakat keluarkan zakat fitrah pakai uang ya sudah. Tapi kalau keluarkan zakat fitrah pakai beras ya alhamdulillah sesuai dengan sunnah begitu kan. Ini masalah khilafiyah, ya kita nggak usah terlalu galak banget gitu lah. Kalau memang masih memungkinkan kita dapat amanah uang, kita belikan beras dan itu yang lebih maslahat, maka kita lakukan itu. Akan tapi kalau memang sampai suatu kondisi beras terlampau banyak kayak tadi kita sebutkan, kalau dijual malah tambah murah, kita ganti dengan uang, maka itu mungkin yang lebih maslahat. Tapi yang kita ingatkan tadi, kebanyakan kaum muslimin lupa penjelasan sampai detailnya. Tapi nanti penjelasan ini insya Allah kita ulang lagi ketika kita bahas zakat fitrah. Nanti pertemuan yang akan datang, kalau kita masih ketemu lagi sebelum Ramadan, kita akan bahas zakat fitrah dan orang yang berhak menerima zakat insya Allah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Saya kira sampai di sini dulu. Yang mau lanjut ya ngobrol langsung dengan saya setelah sholat isya boleh ketemu saya di sini insya Allah. Ya, demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.